Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenita Nurhalimah, NPM 24220133. Saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu teori berubah atau teori limpid. Yang pertama, teori perubahan dalam keperawatan. Konsep penting memahami bagaimana perawat, organisasi kesehatan beradaptasi dan perubahan lingkungan. Tujuan membantu perawat mengenali dan mengelola perubahan secara efektif. Manfaat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Teori perubahan lipid. Teori perubahan lipid merupakan pengembangan dari model tiga langkah perubahan Kurlewin yang dikembangkan oleh Lipid dan rekan-rekannya sebagai perluasan dari teori perubahan sebelumnya. Teori perubahan lipid. Teori lipid mendefinisikan perubahan modifikasi terhadap status QO baik direncanakan maupun tidak pada individu, situasi, dan proses. Lipid menekankan pentingnya mediagnosis masalah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, menilai motivasi dan kemampuan untuk berubah, serta mencari solusi. Selain itu, pentingnya mengkaji motivasi dan sumber daya agen perubahan, serta mencari dukungan internal dan eksternal dari aspek interpersonal, organisasi, maupun pengalaman. Sejarah munculnya teori lipid. Ronald Lipid adalah seorang mahasiswa dokter di bawah bimbingan Lewin. Teori lipid dikembangkan oleh Ronald Lipid bersama John Watson dan Bruetsley pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Kurt Lewin, merupakan perjalanan dari model perubahan tiga langkah yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Lewin awalnya mengusulkan bahwa perubahan menjadi dalam tiga tahap, ada unphrasing atau mencairkan status quo, transformasi, mendukung perubahan, dan rephrasing, menstabilkan perubahan. Namun, Lipid dan rekannya mengembangkan model ini jauh dengan menekankan pentingnya peran agen perubahan dalam mengelola proses perubahan. Sejarah teori ini dikembangkan pada kontribusi Lipid pada bidang pengembangan organisasi atau OD dan berkolaborasi dengan Lewin Group Dinamis Research Center dan secara aktif terlibat dalam penelitian tentang perilaku kelompok dan manajemen perubahan organisasi. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi teori perubahan 7 langkah yang lebih mendalam yang mencakup unsur-unsur seperti penilaian, tindakan, dan dukungan berkelanjutan sepanjang proses perubahan. Lipid dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perubahan tidak hanya melibatkan proses psikologis internal atau seperti argumen Lewin, namun juga manajemen struktural dan keterlibatan agen eksternal yang membantu organisasi bertransformasi. Hasilnya, teori lipid menjadi model manajemen perubahan yang lebih struktur dan komprehensif diterapkan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Lipid percaya bahwa teori perubahan dapat diterapkan dari sudut pandang seorang reformis dan memperkenalkan perubahan dan mengambil beberapa langkah untuk mencapai reformasi. Konsep teori lipid, 7 poin teori perubahan lipid. Yang pertama ada diagnosis masalah, yang kedua ada mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah, yang ketiga mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen, yang keempat menyeleksi objektif akhir perubahan, yang kelima memilih peran yang sesuai dengan agen berubah, yang keenam mempertahankan perubahan, yang terakhir mengakhiri hubungan saling membantu. Jadi kesimpulan teori perubahan dalam keperawatan memainkan peran penting dan membantu perawat dan berorganisasi kesehatan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Teori perubahan lipid yang merupakan perkembangan dari model tiga langkah perubahan Kurlewin menekankan pentingnya perencanaan perubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Lipid memperluas model Levin dengan tujuan langkah menyoroti peran krusial agen perubahan dalam mengelola proses. Konsep ini menekankan diagnosis, masalah perencanaan, tindakan evaluasi, hasil, serta dukungan berkelanjutan untuk memastikan perubahan yang efektif dan berkelanjutan. Model lipid diterapkan secara luas di berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, dan bisnis karena strukturnya yang komprehensif. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dengan ini. Presentasi ini ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.